Pemerintah Arab Saudi diharapkan bisa lebih tegas dan ketat dalam menerbitkan visa non-haji baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara lain. Keberadaan jemaah haji dengan visa non-haji dinilai bisa menimbulkan berbagai masalah ke depannya. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama rekan Aisyah Mia Dinar langsung dari kota Mekah, Arab Saudi. Aisyah, keberadaan jemaah dengan visa non-haji ini disebut meresahkan dan juga merugikan. Seperti apa sebenarnya langkah pengetatan yang dilakukan di sana? Baik, Iqbal, sebetulnya Arab Saudi ini memang sejauh ini menerapkan pembukaan ya bagi para warga negara dari negara manapun untuk mengajukan visa ya, karena Arab Saudi di bawah komando Pangeran Muhammad bin Salman ini memang membuka seluas-luasnya pintu masuk ke Arab Saudi untuk mendorong sektor pariwisata, sehingga warga dari seluruh dunia ini bisa mengajukan visa baik secara mandiri maupun secara rombongan itu melalui proses online dan hanya melalui proses biometrik, dan mereka sudah bisa mengajukan visa langsung ke Kerajaan Arab Saudi. Ya, namun ternyata hal ini menjadi celah bagi sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk berhaji dengan visa non-haji, baik secara mandiri maupun secara rombongan yang terkoordinir oleh Biro Perjalanan. Nah, kenapa jemaah dengan visa non-haji itu begitu meresahkan? Karena kuota untuk haji di Arab Saudi ini memang terbatas ya. Bayangkan saja untuk tahun ini diprediksi ada lebih dari 4 juta jemaah haji yang akan menjalani ibadah haji di Arab Saudi ini. Dan ini tentu saja membutuhkan fasilitas-fasilitas seperti tenda, kemudian fasilitas-fasilitas lain seperti makan, minum, toilet, dan lain sebagainya, termasuk transportasi yang terbatas, Iqbal. Nah, kehadiran jemaah dengan visa non-haji ini jelas akan menambah penuh jumlah jemaah yang akan menjalani ibadah haji, khususnya wukuf di Padang Arafah, dan ini bisa menyebabkan overkapasitas dan menyebabkan berbagai masalah seperti keterlambatan uh, perjalanan, kemudian keterlambatan logistik, kemudian toilet yang penuh, tenda yang penuh, dan lain sebagainya. Nah, KBR ini menyarankan adanya pembatasan penerbitan visa selain visa haji pada periode-periode tertentu. Tetapi kemudian tetap saja ini merupakan kewenangan sepenuhnya dari Kerajaan Arab Saudi untuk kebijakan-kebijakan seperti itu. Kita simak selengkapnya pernyataan dari Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi berikut ini. Saran saya sih sebaiknya kita mungkin menggunakan pola seperti pola lama. Artinya ketika sesudah bulan Ramadan, tidak ada lagi visa umroh atau apa, sehingga tidak bersentuhan dengan itu. Tapi kan itu wilayahnya bukan wilayah pemerintah Indonesia. Itu adalah kewenangan dari pemerintah Saudi. Kita tidak bisa campur tangan dengan kebijakan pemerintah Saudi kan. Nah, tapi mungkin pemerintah Indonesia bisa mengambil kebijakan yang lain, gitu, yang bisa melindungi warganya. Nah, saya tidak tahu bentuk kebijakannya seperti apa, itu nanti harus kembalikan ke pusat. Iqbal. Baik, Aisyah Mia Dinar melaporkan langsung. Terima kasih, Aisyah. Baik, mohon maaf ada sedikit kendala teknis, namun kami akan kembali bergabung dengan Aisyah. Aisyah masih bisa mendengar kami? Iya, Iqbal. Baik Aisyah, mohon maaf tadi sedikit ada glitch ya Aisyah. Pihak berwenang Arab Saudi sudah melakukan berbagai pengetatan hingga razia. Nah, apakah hal itu belum cukup sebenarnya untuk menjaring jemaah yang menggunakan visa non-haji? Baik Iqbal, sebetulnya memang penjagaan di tempat-tempat krusial seperti di Mekah, Madinah, dan juga di Jeddah ini memang sudah cukup ketat ya, khususnya di tempat-tempat yang memang dikunjungi oleh banyak jemaah haji, seperti misalnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan tempat-tempat lainnya. Namun berdasarkan pengalaman dari Biro Perjalanan dari tahun-tahun sebelumnya, penjagaan menuju ke Padang Arafah pada menjelang puncak haji, khusus ya pada tanggal 8 Zulhijjah malam ini dinyatakan cukup melonggar ya. Karena memang Padang Arafah ini, Iqbal, cukup luas ya, dengan luas sekitar 12 km persegi, dan banyak sekali jalur-jalur yang bisa digunakan untuk memasuki Padang Arafah. Bayangkan saja Iqbal, ada 9 jalur resmi yang bisa digunakan untuk bagi para jemaah untuk memasuki Padang Arafah, dan itu belum termasuk jalur yang tidak resmi atau jalur tikus ya. Dan selain itu belum lagi ditambah dengan banyaknya jumlah jemaah haji yang akan memasuki Padang Arafah ini pada tanggal 8 Zulhijjah, dan paling
paling telat pada tanggal 9 Zulhijjah pagi ini mereka akan memadati berbondong-bondong semua ke Padang Arafah, sehingga memang terbatas ya kemampuan dari Kerajaan Arab Saudi ini untuk memonitor 4 juta atau lebih dari 4 juta jemaah ini untuk memasuki Padang Arafah. Salah satu dari upaya yang mereka lakukan untuk menjaga jemaah dari jemaah visa non haji ini, salah satunya ada penerbitan Nusuk Card ini, di mana ini adalah kartu yang dikeluarkan oleh otoritas Arab Saudi, khususnya dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, untuk benar-benar memastikan bahwa jemaah haji ini benar-benar terdaftar di otoritas Arab Saudi dan terdaftar secara resmi sebagai jemaah haji dengan visa haji. Namun tetap saja ada berbagai celah yang bisa digunakan oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian memasuki Padang Arafah dan melaksanakan wukuf di sana tanpa visa haji yang resmi. Iqbal, Baik, terbayang demikian saya kembalikan ke Anda susahnya. di studio. Ya, 4 juta harus diawasi. Terbayang betapa tantangan yang cukup berat di sana. Terima kasih Aisyah Mia Dinar melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.